Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Semua orang punya masalah. Bukan hanya kita. Semua orang yang hidup di muka bumi ini, dia menghadapi berbagai macam problematika yang mungkin tidak sama dengan yang kita hadapi, atau mirip, atau bahkan lebih besar dan lebih menakut. Bicara penyakit, entah di rumah sakit itu ada berapa list macam-macam penyakit. Terkadang memang ada penyakit yang langka, yang hanya menimpa beberapa orang di muka bumi ini. Tapi ada gitu loh. Ada yang masalahnya di dalam keluarga. Ya mungkin masalah dengan anak. Kalau istri masalah sama suami. Suami capek ngurusin istrinya yang gak mau dengarkan nasihatnya. Terkadang masalah itu sama mertua. Mertua yang intervensi, mertua yang selalu berpikir negatif, bawaannya suudzon, mertua yang matre, atau sama orang tua kita sendiri, atau sama tetangga, atau masalah kita di tempat kerja kita, bersama atasan, bersama anak buah, bersama teman sejawat. Yang jelas, semua punya masalah. Tapi kita harus yakin bahwa jalan keluar dari semua masalah itu, kita nih harus belajar dari perjalanan hidup kita, mengambil mutiara-mutiara hikmah yang berserakan dari perjalanan hidup anak-anak Syafiq Riza Hasan Basalam. Sekarang berumur ya 45 tahun lah. Bayangkan dalam 45 tahun itu, anak punya masalah ketika anak kecil. Anak masih ingat berantem ketika di TK. Anak ingat anak pernah dimarahin sama orang tua, pernah dihukum. Sampai kemudian anak melanjutkan sekolah di pondok. Banyak lagi masalah di pondok. Sama ustadz, sama kawan-kawan. Kemudian ketika mau melanjutkan kuliah, sampai ketika mau menikah, setelah menikah, punya anak. Masalah itu selalu ada. Dan ternyata selalu ada jalan keluarnya. Buktinya sekarang kita masih hidup. Kita masih bisa berbicara. Kita masih bisa merasakan kesenangan walaupun kita punya masalah. Jadi kita harus belajar bahwa tabiat hidup ini memang masalah. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kehidupan ini adalah bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan bala kepada kalian, ujian kepada kalian yang bentuknya itu boleh jadi sesuatu yang menyenangkan, boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan.
Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sakit akan berakhir penyakitnya dengan kematian. Selesai sudah. Tapi ada kehidupan selanjutnya buat dia nanti. Ada balasan buat segala yang dia rasakan di muka. Ahibati fillah. Jadi tatkala kita sedang dalam masalah, kita hanya tinggal nunggu waktu. Badai itu pasti berlalu. Kesulitan itu pasti hilang. Tinggal nunggu waktu. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Barakallahu fiik. Jadi masalahnya tinggal nunggu waktu. Ketika engkau sedang dalam kesempitan, dalam kesulitan, maka bentar lagi pertolongan Allah datang. Kita harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Sesulit apapun masalah yang engkau hadapi, seberat apapun beban yang engkau emban, Allah akan tolong diri. Tinggal kita mau nunggu apa enggak. Kebanyakan kita tuh tergesa-gesa, yang mengantarkan kepada putus asa. Karena merasa kok belum datang gitu. Ketika Allah sebutkan di surat Al-Baqarah yang tadi kita baca, Rasul, bayangkan Rasul dan orang-orang beriman itu sampai berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Bukan mereka tidak percaya, mereka yakin, tapi mereka nunggu waktunya ini kok belum datang. Maka Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka bagaimana kita menyambut pertolongan Allah? Atau bagaimana posisi kita tatkala kita sedang menunggu solusi, menunggu jalan keluar? Maka yang pertama, engkau tanamkan di dirimu, masalahnya akan selesai. Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji. Bahkan kalau kita merenungkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah ya, ayat 5 sampai 8 ya. Pada masa itu Nabi SAW mengalami kesulitan. Bagaimana beliau disakiti secara verbal hatinya. Fisiknya pun pernah mengalami gangguan dari orang-orang musyrikin. Bagaimana beliau dihalangi untuk berdakwah. Bagaimana kemudian putrinya diceraikan. Putrinya yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalthum
Keduanya ini dulu dinikahkan sama Nabi SAW dengan sepupunya. Itu putranya Abu Jahal. Dan Abu Jahal kemudian memerintahkan kepada putranya untuk menceraikan. Agar Nabi Muhammad SAW sibuk ngurusin janda-janda tadi. Kemudian bagaimana ketika paman Nabi meninggal dunia. Bagaimana ketika Khadijah meninggal dunia. Ada banyak problematika yang dihadapi Nabi SAW. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Nah. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Subhanallah jemaah. Jadi jangan sampai kita menyibukkan diri dengan masalah, kemudian melupakan tugas-tugas kita yang lain. Biasanya nih orang kalau bersedih, atau orang cemas, dia kepikiran dengan sesuatu yang belum terjadi, yang mungkin akan terjadi, atau dia tenggelam dengan kesedihan masa lalu dia, maka dia akan menjadi manusia yang tidak produktif. Bahkan dia akan melantarkan kewajiban-kewajiban dia. Apabila seorang ibu yang punya anak, dia punya masalah sama suaminya, dia tenggelam dalam permasalahan dan kesulitan itu, maka biasanya anak-anak akan jadi korban. Atau suami pun menjadi korban. Ibadahnya berkurang. Karena dia jadikan beban di dalam pikiran dia. Udah, fa inna ma'al usri yusra. Sehingga seorang itu dituntut untuk selalu optimis. Ketika dia sedang dalam kesulitan, dia yakin bersama kesulitan, bersama. Jadi ketika ada kesulitan, kemudahan itu jalan bareng ya, Ma. Jadi kalau diumpamakan mobil nih, mobil, kita berada di mobil yang sempit, menyesakkan, penuh dengan keringat, kita berada di mobil itu. Di sebelah sini ada mobil nih, mobil kemudahan. Bentar lagi kau pindah ke sini. Yakinlah. Gimana gak yakin? Allah Azza wa Jalla yang membuat keputusan. Jadi siapapun yang hidup sulit, ingat, setelah kesulitan itu engkau merasakan kemudahan. Tapi banyak manusia itu lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dia ingat kesulitan. Kemudahan yang Allah berikan sering tidak dia ceritakan. Maka nasihat ana kepada diri ana pribadi. Ketika engkau mendapatkan musibah, yang biasanya tabiat manusia ini akan cerita. Cerita kepada kawan-kawannya, aku punya masalah gini, ini itu, dia cerita. Bas dia cerita mungkin bulan lalu. Bulan ini dia udah gak punya masalah, selesai udah masalah dia. Tapi dia gak cerita sama kita. Kemudahan yang dia dapatkan. Bagaimana Allah menyelesaikan masalah dia. Bagaimana jalan keluar itu datang kepada dia tanpa dia yang memikirkannya. Allah Azza wa Jalla. Fa inna ma'al usri yusra. Belum yakin, Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Engkau kalau sudah selesai melaksanakan sebuah kegiatan yang harus yang kau kerjakan, udah berpindah kepada kegiatan yang lain. Yang ini jangan dipikirkan. Ahibati fillah. Kebanyakan orang hidup menderita bukan karena masalah. Bukan. Tapi karena memikirkan masalah. Masalah itu akan datang. Badai itu akan datang.
menimpa kita. Dan badai itu akan berlalu. Di surat At-Talaq ayat 7. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Ayat 7 nah. At-Talaq. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Masya Allah jemaah. Ini ketika terjadi perceraian ya. Kadangkala ada kecemasan yang dipikirkan oleh suami, yang dipikirkan oleh istri. Para suami Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya keluasan rezeki, dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezeki, jangan pelit gitu. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu. Yang rezekinya disempitkan, tolong istri tahu diri. Dan suami juga memberikan isu, anak ini kayak gini. Artinya penghasilan anak cuma seperti itu. Ya udah terima. La yukallifullah nafsan illa ma'at. Ini sesuatu yang perlu ada dalam benak kita. Yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Bahwa Allah Jalla Jalaluhu tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya melebihi kemampuan dia. Artinya kalau engkau dikasih musibah ini, fulana dikasih musibah yang lainnya, fulana musibahnya juga berbeda, semua orang ini mendapatkan musibah, mendapatkan masalah yang sudah ditakar dengan kemampuan dia. Namun kenapa Ustadz kita melihat ada orang yang sampai stres, ada orang yang sampai bunuh diri, menghadapi masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk masalah dia. Masalahnya dia gak beriman kepada kemampuan dirinya yang Allah berikan. Dia akan merasa dirinya terlalu kecil untuk menghadapi masalah ini. Ya Allah, Allah Rabbul Alamin, Alimun Khabir, Latifun Khabir, Alimun Hakim. Allah itu maha tahu secara detail kemampuan manusia. Dan Allah tidak menurunkan sebuah permasalahan kepada hambanya, melainkan di situ ada hikmah yang akan menjadikan hambanya ini semakin tinggi derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Pasti ada solusi jemaah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ini kemudahan. Sekali lagi, ya Anda gak perlu panjang lebar menjelaskan hal ini. Kita semua punya pengalaman dalam hidup ini. Engkau lihatlah, aku pernah punya masalah 1. Aku punya masalah 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau sebutkan 100 masalah. Pertanyaannya, ada jalan keluar gak? Ada jalan. Allah gak pernah ingkar janji. Nabi SAW mengatakan wa innal faraja ma'al karb wa inna ma'al usri yusra. Kelapangan itu ya bersama kesempitan. Jadi ketika engkau sedang sempit, kelapangan akan datang.
Wa inna ma'al usri yusra, kata Nabi SAW, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ahibati fillah, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Tadi disinggung bahwasanya perceraian ini menjadi sesuatu yang menakutkan ya bagi sebagian orang ya. Walaupun ada orang-orang yang ingin bercerai, baik dia ingin bercerai karena ada masalah yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, boleh jadi jalan keluarnya ya bercerai. Jadi bercerai itu boleh jadi jalan keluar. Dan boleh jadi masalahnya sebenarnya nggak perlu bercerai, tapi perlu adanya perbaikan. Namun kalau harus bercerai, harus berpisah, sebagian berpikir ya Allah Ustaz, kasihan sama anak-anak. Ya, kasihan sama anak-anak. Apakah dengan bercerai anak-anak akan semakin baik? Boleh jadi. Ketika orang tuanya, bapaknya nggak sholat, bapaknya tidak mengajarkan kebaikan, bertahan di dalam rumah itu ternyata akan berdampak buruk kepada anak-anak. Solusinya bercerai. Dan boleh jadi seorang perempuan memiliki suami yang zalim, atau seorang suami memiliki istri yang tidak pandai bersyukur. Solusinya apa? Diperbaiki. Gak bisa, ya udah ganti istri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang ke kota Mekah menjumpai Nabi Ismail, gak ada Nabi Ismail. Ternyata yang ada cuma istrinya. Ditanya sama Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kehidupan mereka. Cerita perempuan ini, kita sulit, kita sengsara, menderita ini tuh, Masya Allah, ngomongnya gak enak nih perempuan. Nabi Ismail sedang berburu. Namanya orang berburu ya cari rezeki. Boleh jadi pulang bawa seekor rusa, atau seekor kelinci, atau gak bawa apa. Yang jelas perempuan istrinya ini mengeluh kepada orang asing nih. Subhanallah jemaah. Dia nggak kenal sama orang ini. Ada tamu datang, tanya. Dia ceritakan yang buruk-buruk. Akhirnya Nabi Ibrahim berpesan kepada perempuan ini, nanti kalau datang suamimu, aku kirim salam sama dia dan sampaikan kepada dia untuk mengganti. Ada kayak bandul air tangga di depan pintu rumah orang dulu itu, ada tangga biasanya satu dari kayu. Jadi rumahnya lebih tinggi gitu dari tanah. Suruh ganti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail datang. Kayaknya ada orang datang. Iya kata dia, ceritakan orang tua ini itu. Dia tanya tentang kondisi kita. Anak ceritakan kita hidupnya sengsara, melarat ini dan itu. Terus dia berpesan, kirim salam sama engkau suruh ganti itu papan depan pintu rumahmu. Apa kata Nabi Ismail yang datang tadi? Bapakku yang datang. Dan dia menyuruh aku untuk menceraikan. Sudah, mau pulang ke rumah orang tua. Ada solusi. Berpisah. Kalau memang itu solusi, mau tidak mau. Maka di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan gamblang bahwa jalan keluar itu ada. Mau masalah rumah tangga, mau masalah ekonomi, apa aja ada jalan keluarnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan. Ayat kedua. Awan Ustaz. Nah. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Subhanallah. Jadi masalahnya bagaimana kita menyikapi masalah, lalu bagaimana kita bersabar menunggu jalan keluar dari masalah. Kita nggak boleh terburu-buru, ya. Namun sebagian orang ada yang terburu-buru. Akhirnya Allah nggak kasih solusi. Nabi SAW mengatakan, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Allah akan mengabulkan doa hamba selama dia nggak terburu-buru. Lalu ada sahabat yang bertanya, kaifa yasta'jil ya Rasul? Gimana orang itu disebut terburu-buru? Ya, dia mengatakan qad da'ud wa qad da'ud. Aku tuh udah berdoa. Aku udah minta, aku udah memohon. Kayaknya nggak dikabulkan nama. Nggak boleh. Kalau engkau ingin keluar dari masalah, engkau harus sabar menunggu waktu dan berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Maka Allah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Dan boleh jadi solusi yang dia dapatkan adalah kesabaran dia. Berapa banyak kita ngelihat orang yang sakit, jemaah ya, yang sakitnya menaun. Kita berjumpa sama orang ini 10 tahun yang lalu udah sakit. Dan tahun ini 1443 di bulan Dzulqa'dah kita jumpa lagi sama orang itu, kondisinya nggak berubah. Dia tetap sakit, dia tetap nggak bisa jalan, dia tetap dan kondisi yang sama. Terus mana solusinya? Bisa jadi solusinya adalah kesabaran. Dia menerima. Yaj'al lahu makhraja. Sehingga penyakit yang dia hadapi ini menjadi penghapusan dosa buat dia, mengangkat derajat dia. Jadi pasti Allah kasih solusi, jemaah. Jadi solusinya bukan berarti jadi sehat, belum tentu. Solusinya bisa jadi Allah kasih kesabaran buat dia. Di mana Nabi SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr. Tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah sebuah pemberian yang lebih besar dari lebih luas dari kesabaran. Nggak ada. Nggak ada yang lebih luas dari kesabaran. Itu karunia. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Rizki, Allah akan kasih rizki. Loh, gimana anak ini ibu rumah tangga, anaknya nggak bekerja, anak mau dapat dari mana rizki? Sedangkan suami anak menceraikan anak. Ini kesalahan pemikiran sebagian orang. Dia berpikir selama ini ketika dia menikah yang kasih rezeki suaminya. Yang kasih rezeki sama engkau tuh Allah selama ini. Lewat suami. Ketika gak ada suaminya,
Atau engkau di PHK, tidak punya pekerjaan, tapi engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari mana kira-kira? Ya udah, engkau gak akan menyangka dari mana itu datang. Dan alhamdulillah, seringkali kita merasakan yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Udah dicukupin sama Allah. Ahibati fillah, Allah gak pernah ingkar janji. Tinggal, maukah kita menanti? Maukah kita menunggu jalan keluar itu? Satu. Kadangkala kita merasa, Ustaz, jalan buntu, Ustaz. Ya, di dunia ini banyak jalan buntu. Tapi buat Allah gak ada yang buntu. Engkau udah ketuk terus, udah diam di depan pintu. Tapi dikunci. Aku udah ketuk berapa kali? 2 kali ketuk lagi. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus. Yang jelas jalan keluar itu pasti ada. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Yang dalam pandangan semua manusia udah selesai. Akan terbakar Nabi Ibrahim, akan mati. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong dan pelindung. Yang menurut pandangan manusia gak ada solusi. Gak ada jalan keluar. Udah mau keluar kemana Nabi Ibrahim? Dilemparin ke api. Hujan gak turun. Salju gak turun. Gak ada angin. Yang ada api yang membakar. Dan Nabi Ibrahim dilontarkan. Masuk ke api. Gak ada jalan keluar. Adalah. Buktinya Nabi Ibrahim keluar selamat dan tidak terbakar. Allah Rabbul Alamin tinggal mengatakan kun fayakun. Allah mengatakan ya naru kuni. Nih kalau kepingin tahu Allah mengatakan kun. Allah mengatakan ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau. Baradan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Selesai. Selamat Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim gak punya anak. Nabi gak punya anak. Udah berdoa, udah berusaha. Aduh Masya Allah. Sampai umur 86 tahun baru punya anak. Dikasih. Ada gak jalan keluar? Ada. Tapi harus nunggu. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Proses ini jadikan penambah pahala buat kita tatkala kita menunggu jalan keluar tadi. Baik. Udahnya punya anak. Kasih masalah lagi. Kasih lagi ujian sama Allah Azza wa Jalla. Agar menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun ingin punya anak. Anaknya disuruh taruh di Mekah. Anaknya udah mulai beranjak dewasa. Disuruh sembelih. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Kata anaknya ketika abahnya menceritakan dia bermimpi menyembelih dirinya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan yang ditugaskan kepadamu. Insyaallah kau mendapat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Udah. Pasrah Nabi Ibrahim. Gak berpikir ya Allah ini anakku gimana. Ini gak ada. Pasrah Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Dibawa Nabi Ismail. Ditajamkan itu pisaunya. Diletakkan di bawah Nabi Ismail. Dan pisau itu diletakkan di lehernya. Bukan pura-pura Nabi Ibrahim. Lah. Benar-benar diletakkan di leher Nabi Ismail. Lalu Allah mengatakan qad saddaqta ru'ya. Udah selesai, cukup sudah. Engkau sudah melaksanakan yang diperintahkan kepadamu. Ada solusinya. Cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub? Anaknya 12. Nah, istrinya 2 Nabi Yakub. Allah kasih ujian yang berat. Beliau kehilangan anak tercintanya, Nabi Yusuf. Dari awal Nabi Yakub udah gak kepingin Nabi Yusuf dibawa.
Tapi takdir Allah lah yang terjadi. Dibawalah Nabi Yusuf, hilang Nabi Yusuf jamaah. Bertahun-tahun setelah kehilangan Nabi Yusuf, beliau kehilangan kedua matanya. Buta. Bayangin. Nangis beliau membayangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Berdoa memohon kepada Allah. Tapi beliau tetap berbaik sangka sama Allah. Menunggu jalan keluar itu. Setelah kira-kira hampir 40 tahun. Ditambah lagi kehilangan Benyamin, adiknya Nabi Yusuf. Apakah kemudian Nabi Yakub putus asa? Merasa hidupnya menderita, melarat? Lah. Allah menceritakan bagaimana Nabi Yakub menumbuhkan di dalam diri anak-anak yang masih muda-muda ini optimisme, keimanan kepada Allah, berbaik sangka sama Allah bahwa selalu ada jalan keluar. Apa kata Allah di surat Yusuf ayat 87? Nah, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Allahu Akbar jemaah. Setelah 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf, tetap Nabi Yakub optimis ketemu Yusuf itu. Dan ditanamkan di diri anak-anaknya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Gak boleh putus asa itu. Oh please ya, udah gak punya harapan, udah anak hidupnya ini. Engkau gak kenal sama Allah. Engkau juga lupa dengan perjalanan hidup. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadamu, engkau lupakan itu. Tapi Ustaz, anak ini hidupnya penuh masalah. Baik, setelah masalah antum ada kemudahan gak? Ya ada, terus masalah lagi, terus ada kemudahan. Ada jemaah. Itu tabiat hidup ini. Kita nggak bisa mau bersenang-senang tanpa masalah di sini. Kita masih di dunia, di bumi yang terkutuk. Ya mau tidak mau harus seperti itu. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allim. Kecuali mengingat Allah, ketaatan kepada Allah. Orang yang alim, orang yang belajar, itu gak terlaknat. Maka jangan masuk dalam barisan orang-orang yang terlaknat. Itu kisah Nabi Yakub. Ketemu gak akhirnya Nabi Yakub sama Yusuf? Ketemu. Matanya yang buta bisa ngelihat? Bisa ngelihat. Tapi nunggunya lama. Nabi Yusuf di penjara. Bukan karena berbuat dosa. Sebagian orang itu kan kadang-kala mengatakan aneh di penjara bukan karena dosa anak. Tenang. Yang jelas kalau antum sudah ada di penjara padahal antum gak salah. Boleh jadi di situ ada hikmah. Allah ingin mengangkat derajatmu. Bagaimana sebagian ulama itu berterima kasih kepada orang-orang yang memenjarakan dia. Karena dia mendapatkan kebahagiaan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah lebih ketika berada dalam penjara. Yusuf di penjara. Gara-gara perempuan tuh yang menfitnah beliau. Beliau tidak mau hidup menderita dengan masalah. Ya udah dihadapi sama beliau. Sampai akhirnya beliau keluar. Jadi ingat, jalan keluar tuh pasti ada. Nabi kita Muhammad SAW
ketika beliau berdakwah di Mekah sampai tahun ke-10 kenabian. Meninggal pamannya yang selama ini membackup Nabi SAW. Meninggal istrinya yang selama ini menjadi dada yang penuh dengan kehangatan, menghibur Nabi SAW, menenangkan hati Nabi SAW. 2 orang meninggal dunia. Akhirnya Nabi SAW berangkat ke Taif. Sampai Taif berdakwah 10 hari di sana. Yang beliau dapatkan adalah batu yang dilemparkan kepada beliau. Rasulullah SAW dilemparin batu, subhanallah, seperti anjing dilemparin batu oleh Allah. Ketika beliau turun menuju ke kota Mekah, Zaid bin Haritha berkata kepada Nabi SAW, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka?" Ya Rasulullah, gimana engkau mau masuk ke Mekah lagi, mau masuk menghadapi mereka, sedangkan mereka sudah ngusir dirimu? Artinya Nabi SAW udah gak bisa berdakwah di Mekah, ditolak, bahkan disakiti, diganggu. Artinya medan dakwahnya itu udah gak kondusif. Maka Zaid bertanya, gimana ya Rasulullah, engkau mau masuk lagi ke Mekah, sedangkan mereka udah nolak engkau, mereka mengeluarkanmu. Faqala Nabi SAW, Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kau lihat, kesulitan yang kau hadapi ini, Allah akan jadikan kemudahan dan jalan keluar. Allah akan jadikan. Wa innallaha nasirun dinah. Allah itu pasti menolong agamanya. Wa mudhirun nabiyya, dan akan memenangkan nabi. Jadi kondisi-kondisi yang sulit seharusnya membuat kita semakin yakin kepada Allah Azza wa Jalla dengan solusi yang Allah akan berikan. Masuk akhirnya ke Mekah, bisa berdakwah, tapi nggak lama. 3 tahun kemudian Nabi SAW harus hijrah meninggalkan Mekah. Bagaimana beliau tidak langsung menuju ke kota Mekah, ke kota Madinah. Beliau masih bersembunyi di Gua Thur. Cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar menjadi pendamping Nabi SAW ketika hijrah. Kata Abu Bakar, "Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar." Kami ketika itu sedang di dalam gua dan kami melihat telapak kakinya orang-orang musyrikin. Artinya guanya itu bukan seperti di tembok ini, tapi di bawah guanya itu. Seperti rongga yang ada di bawah. Itu kata Abu Bakar, kita ngelihat kakinya orang-orang musyrikin. Karena ketika itu sayembara diumumkan di kota Mekah, siapa yang dapat mendatangkan kepala Nabi Muhammad SAW 100 ekor onta. Jadi Rasulullah SAW diburu jemaah. Abu Bakar melihat kakinya orang-orang musyrikin sudah sampai ke mulut gua. Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau salah satu di antara mereka melihat ke kakinya, bukan melihat ke gua, enggak, melihat ke kakinya, pasti mereka melihat kita. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhu. Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar? Ya Abu Bakar, dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam Al-Quran Karim, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau cemas, Allah itu bersama kita. Maka ahibati fillah, ingat, sebesar apapun masalahmu, jalan keluar. Tinggal kita perlu menunggu dengan sabar, menanti dengan bertakwa, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan selalu berbaik sangka sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih peduli sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu lebih mengasihi kita daripada seluruh penduduk bumi ini. Musibah yang menimpamu itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau merasa berat, ingat,
Allah kasih itu dan sudah ditakar. Maka kadang-kala jamaah kita lihat ada orang minum jamu, kasih jamu pahit, minum dia jamu. Engkau minumkan, iya Ustaz, supaya sembuh. Walillahil matsalul a'la. Begitu pula Allah ketika memberikan sesuatu yang pahit buat engkau, sejatinya untuk mengangkat derajatmu, menyembuhkan penyakitmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Nah, tafadhol. Ini dari Brisbane, Ustaz. Naam, tafadholi. Assalamualaikum, Ustaz. Naam, barakallahu wa iyyakum. Ketika kita diuji dengan seorang teman yang mendolimi kita bertubi-tubi, dan kita sudah berusaha untuk memaafkan dan mengikhlaskannya, dan menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kita berusaha untuk memaafkan dan mengikhlaskan, tapi sering ingat, terus ketika ingat menangis gitu. Jadi pertanyaan saya, tanda-tanda keikhlasan itu, keikhlasan hati itu seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara disakitin oleh kawan kita berulang kali, bertubi-tubi, kemudian kita memaafkannya. Rasulullah SAW dikasih amalan sama Allah, dikasih arahan. Allah mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid an jahili. Khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf engkau. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan kepada kebaikan. Memaafkan itu bukan berarti membiarkan. Kita memaafkan, tapi kita memperbaiki. Karena boleh jadi yang jadi korban itu bukan cuma kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kesian nih orang terus berbuat dosa. Kita memaafkan, oke. Tapi yang kedua, kita perbaiki dia. Namun Ustaz, ada orang-orang yang sulit diperbaiki. Ustaz, udah ada orang-orang bodoh memang. Apa tugas kita? Wa'arid anil jahil. Kata Allah, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Udah gak usah diurusin, gak usah dipedulikan. Kalau bicara memaafkan itu, ya sudah, kita memaafkan dia, kita tidak akan menuntut dia, kita tidak akan meminta dia dibalas, enggak. Tapi terkadang kita masih ingat dengan kesalahan dia. Ya udah, ketika datang pikiran tentang kesalahan dia, karena kalau setan juga manas-manasin kita, berusaha untuk menumbuhkan kebencian di diri kita, atau membakar api dendam di diri kita, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampaikan, aku sudah memaafkan, aku sudah berharap pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya memaafkan itu tadi, dia tidak memberikan hukuman dan dia tidak ada keinginan untuk menuntut orang itu. La di dunia wala di akhirat. Dia sudah memaafkan. Tapi kalau bicara ingat, nggak ada masalah, ingat. Cuma jangan sampai ingatan itu dibungkus sama setan untuk menumbuhkan kebencian di diri kita kepada orang itu, bahkan untuk balas dendam. Atau paling tidak, ya setan akan ngomporin kita supaya menceritakan keburukan fulan. Yang awalnya kita dapat pahala memaafkan, akhirnya kita dapat dosa ghibain orang tersebut. Jadi ingat, memaafkan itu bukan berarti kita melupakan ya. Enggak. Tapi kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan sanksi, kita tidak mengungkit-ngungkit, ya udah. Walaupun kita kalau melihat, ya Allah masih ingat fulan ini ya. InsyaAllah tidak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini dari Sydney, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Na'am, tafadhali. Ini nggak beda jauh sih sebenarnya, Ustaz. Jadi kayak gini, Ustaz. Ada keluarga ya relatif, Ustaz. Tiba-tiba salah satu dari keluarga itu mendiamkan kita gitu loh, Ustaz.
sementara kita itu nggak tahu kesalahannya apa gitu Ustaz. Masya Allah. Terus kita nanyain, tapi dia juga nggak mau jelasin. Cuman dia udah diemin aja hubungannya. Terus kita juga udah coba minta maaf gitu kan Ustaz. Tetap aja dia udah nggak mau hubungin ke kita. Apa solusinya buat kita Ustaz? Tapi tetap bertegur sapa sebenarnya. Ketika ketemu, jumpa, masih ada komunikasi. Enggak Ustaz. Jadi dia udah blokir nomor kita? Iya udah nggak ngubungin kita sama sekali, nggak mau gitu. Masya Allah. Jadi, sementara kita itu nggak ngerti kesalahannya apa gitu Ustaz. Kita udah nanyain, mereka juga nggak mau jelasin gitu Ustaz. Subhanallah. Ya ahibati fillah, manusia itu macam-macam. Anak kemarin membaca kisah seorang perempuan ya, yang dia minta fatwa. Dia ceritakan, aku ini punya kawan 13 tahun. Baik banget anak sama dia baik sama anak. Setelah 13 tahun, dia jadi dingin gitu. Jadi dingin. Gak seperti dulu lagi. Kadang-kala datang ke rumahnya dia gak mau temui. Apa tugas kita? Yang pertama, berusaha untuk memperbaiki diri. Seperti disampaikan tadi, boleh jadi memang anak punya salah yang tidak disadari. Betul loh jemaah. Anak ini sering ngobrol sama istri anak. Kadang-kala bang, anak punya masalah sama fulana. Kenapa fulana kayak gini, kayak gitu? Kayaknya anti yang punya salah. No? Coba anti cari tahu. Coba anti bermuhasabah. Coba anti dengar-dengar dari kawan-kawan yang lain. Kalaupun dia nggak cerita sama kita langsung, kadang-kala dia cerita sama yang lainnya. Maka kita perlu cari informasi dari yang lain. Fulana ini kenapa kok berubah sama anak? Mungkin dia punya kawan lain tempat curhat dia. Ini menjadi manfaat buat kita untuk memperbaiki diri. Atau memang kadangkala ada setan di antara kita. Ada pengadu domba. Ada yang mindah omongan kita. Memang kita mungkin salah ngomong atau apa. Atau boleh jadi dia fitnah yang disampaikan kepada kawan kita tadi, saudara kita. Sehingga rusak hubungan ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul li'ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka selektif memilih kata-kata ketika berbicara. Hendaklah memilih kata-kata yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan ini ingin merusak hubungan di antara orang-orang yang beriman ini. Maka dia cari-cari. Dia tunggu. Ada kata-kata yang bisa dia goreng, dia goreng. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan tuh udah putus asa untuk bisa disembah lagi di jazirah Arab, udah putus asa. Walakin fit tahrish bainahum. Apa yang dilakukan syaitan? Mengadu domba di antara mereka. Itu yang terjadi. Maka kita perlu berhati-hati. Kalau kita udah cari tahu, udah berusaha ini itu, tapi tetap ya bulan akhirnya memblokir kita, nggak mau kenal sama kita, ya udah, usaha kita udah maksimal. Tapi mungkin masih bisa dengan cara kita kirim hadiah buat dia. Artinya kadang-kadang sama keluarga yang lain. Dan doakan dia. Semoga Allah membuka pintu hatinya. Itu terjadi jemaah. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Doakan dia, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan memperbaiki hubungan di antara kita. Ada doa Nabi SAW, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainin. Ya Allah, rukunkan di antara kami, ya Allah, hati kami ini, ya Allah, dan perbaiki hubungan di antara kami. Dirukunkan hatinya, diperbaiki hubungannya, wahdina sawa sabil, dan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ada, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Kuala Lumpur, mau bertanya. Naam, tafadhali. Seseorang pernah mimpi sakratul maut, merasakan sakit yang luar biasa dalam mimpi itu. Sakit sebelum kematian, dan menjadikan dia susah tidur. Di sisi lain,
ini mungkin lebih bisa meningkatkan keikhlasan dalam beribadah karena kita tahu sejatinya kematian itu adalah dekat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah ini biar kita bisa tetap tenang dan memberikan hak tubuh kita untuk beristirahat? Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Ada seorang anak yang melihat abahnya nggak tidur. Sholat malam itu, sholat. Akhirnya anaknya ngomong, "Abah," kata dia, "Abah kok nggak istirahat?" Kata bapaknya, "Anak ini sedang melakukan perbuatan agar anak istirahat." Jadi sejatinya orang-orang yang ingat kematian, yang ingat dengan neraka, dia akan termotivasi untuk beramal kebajikan. Sehingga kalau dikatakan tadi sulit istirahat, ya udah, ketika memang sulit istirahat, gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai sulit istirahat digunakan untuk mikir. Akhirnya kita mikir gimana, yang ada akhirnya kita nggak dapat manfaat apa-apa, tubuh kita capek, lelah, gitu juga nggak bisa tidur. Maka ketika engkau nggak bisa tidur, solusinya apa? Manfaatkan untuk menambah amalanmu dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat malam, mama dikatakan sulit anak tidur malam. Sebagian orang sulit tidur tapi nggak ibadah. Dia cuma di kasur, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, telentang. Jadi gelisah. Dia di atas kasur gelisah, nggak ada gunanya. Ngapain? Bangun, ambil wudhu. Anak ingin memberikan hak tubuh anak, itu bangun, ambil wudhu. Daripada engkau di atas kasur nggak bisa tidur dan bahkan akan menjadi kesengsaraan buat dirimu karena pikiran yang tidak-tidak, maka gunakan untuk beraktivitas yang bermanfaat, yaitu berdoa, sholat, membaca Al-Quranul Karim. Dan engkau kadang-kala perlu menuangkan yang ada dalam benak. Kalau punya buku diary atau punya laptop atau tulislah di situ apa yang kau ada dalam benak, tulis di situ, tuangkan di sana. Engkau baca nanti yang kau tulis sana. Sebenarnya apa yang kau takutkan? Takut neraka atau takut meninggalkan dunia? Takut azab Allah atau takut kehilangan kenikmatan dan kelezatan di dunia? Jadi ada orang takut mati jamaah karena takut meninggalkan kenikmatannya. Tapi ada orang takut mati karena dia takut amalannya belum cukup. Ketika yang kedua dia takut karena amalannya nggak cukup, maka solusinya, jalan keluarnya, tambah amalanmu. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin seperti itu, insya Allah setelah itu ya engkau akan bisa istirahat ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran Karim lewat ayat-ayat azab, meminta perlindungan kepada Allah dari azabnya, lewat ayat-ayat rahmat, memohon rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Waalaikumsalam. Melbourne. Pertanyaannya, jika kita meninggalkan sholat asar, saya tahu ada hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat asar akan gugurlah amalannya. Yang dimaksud dengan amalannya ini apakah keseluruhannya atau hanya amalan pada hari itu? Dan apakah ini juga berlaku untuk sholat-sholat yang lain? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Para ulama membahas makna telah gugur amalannya. Sejatinya hadis ini menjadi hadis motivator bagi manusia untuk tidak meninggalkan sholat asar. Jadi sampaikan hadis ini seperti yang disampaikan Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, gugur amalannya.
agar dia bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah masuk kepada pembahasan masalah syarah hadisnya, yang dimaksud apa, seperti yang disebutkan tadi. Boleh jadi yang dimaksud adalah amalan hari itu, bukan amalan sepanjang tahun dia. Jadi termasuk penggugur amalan harian, umumnya seperti itu. Iya, para ulama menjelaskan hal itu. Tapi kalau kita hendak menjelaskan kepada orang, jelaskan sesuai dengan Nabi menyampaikannya. Ukur amalan. Supaya dia menjadi takut sama Allah. Dan tidak meninggalkan sholat asar. Terkadang kalau kita jelaskan dengan apa yang diuraikan para ulama, yang gugur amalan hari itu, yang gugur gitu. Oh, cuma amalan hari ini, sudah aman lah, anak besok beramal lagi lah. Jadi seperti itu, bicara amalan yang gugur yang mana, ulama menyebutkan tadi adalah amalan hari itu termasuk penggugur amalan harian. Ada apakah berlaku untuk sholat-sholat yang lainnya? Wallahu a'lam, hadisnya menyebutkan man taraka sholatal asr. Artinya sholat asar ini memiliki kedudukan berbeda dengan sholat yang lainnya. Ketika Allah mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholat itu dan jagalah sholat al-wusta, sholat pertengahan. Sholat al-wusta ini ada yang berpendapat sholat subuh, tapi pendapat yang lebih rajih sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya sholat asar memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sholat yang lainnya. Kalau ditinggalkan akan menggugurkan amalan dia. Adapun sholat yang lainnya kalau ditinggalkan ya sama, tetap dia akan berdosa. Dan itu dosa besar, tapi mungkin tidak sampai menggugurkan amalan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Ini kami dari Brisbane lagi. Nah. Ini ada pertanyaan titipan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu, Ana tiba-tiba merasa takut mati yang berlebihan, sampai merasa jika kematian itu benar-benar sudah di depan mata. Apakah itu termasuk tanda sebelum kematian? Jika tidak, apakah ada tanda sebelum kematian Ustadz? Lalu Ustadz, adakah doa untuk menghilangkan perasaan takut ini? Karena kadang-kadang perasaan ini mengganggu, karena terlalu sering datangnya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jadi ahibati fillah, tidak ada tanda-tanda kematian yang dapat kita ketahui. Seperti tanda-tanda akan terjadinya kiamat, akan ini seperti itu. Selama yang Anda baca, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tanda kematian sebelum 40 hari seperti ini, sebelum 3 hari, 30 hari seperti ini. Memang nggak ada. Para nabi saja kalau mau meninggal dunia itu dikasih tawaran. Mereka mau mati atau tidak. Kalau mereka mau mati ya akan dicabut nyawanya. Sekarang bagaimana dengan orang yang kedatangan perasaan dia akan mati? Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat kematian, perbanyak. Kita itu seharusnya tiap hari ingat mati. Kalau dikatakan tadi perasaan itu kerap kali datang, Masya Allah. Seharusnya kita bangun tidur ingat mati. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita habis dimatikan sama Allah, hidup lagi nih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kita tiap pagi mengatakan itu. Wa ilaikal masir. Mau tidur apalagi. Bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi mengingat kematian itu sesuatu yang harus sering berada di diri kita. Sehingga mengingat kematian ini akan membuat orang yang hidupnya bersenang-senang, foya-foya, jadi tahu diri. Dan membuat orang yang hidupnya sulit, sempit, jadi luas. Kenapa? Aduh, entar lagi anak mati. Jadi sebenarnya mengingat kematian itu baik. Sering mengingat kematian itu lebih baik. Namun yang jadi masalah, apakah kita mengingat kematian
kemudian ingatan itu mendorong kita untuk produktif beramal soleh atau tidak? Kebanyakan tidak. Rasulullah SAW subhanallah, bagaimana beliau mendidik sahabatnya untuk tetap produktif dalam semua kondisi. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau qamatis sa'ah," kalau kiamat itu terjadi, "wa fi yadi ahadikum fasilah," dan di tangan seseorang kalian itu ada tunasnya kurma. Artinya dia sedang hendak menanam pohon kurma, tahu-tahu kiamat terjadi. Apa yang disebutkan bintang-bintang bertabrakan ini itu. Di tangan orang ini ada tunasnya pohon kurma. Ini istata ayyagrisha qabla an takum falyagrisha. Kalau bisa dia tanam itu pohon kurma sebelum kiamat terjadi, maka dia tanam. Artinya muslim itu tetap terus beramal. Walaupun dia ingat mati, dia beramal. Kalau ternyata ingat matinya menjadi was-was, menjadikan dia ketakutan. Bukan takut nanti bagaimana di kuburan, bukan. Takut gimana kalau saya mati. Sampai ada orang yang was-was ya karena takut mati, mau nyebrang jalan takut dia. Gimana ya anak ya? Nyebrang tahu nanti ketabrak gimana? Ini was-was. Mengingat kematian yang bermanfaat itu yang mendorong kepada amal soleh. Dia tahu aku ini bakal mati, mau di atas ranjang aku bakal mati. Jadi yang berpikir, wah anak gak mau keluar rumah, anak takut mati. Loh, kematian itu datang ke rumah kita. Berapa banyak orang-orang yang mati bukan karena tabrakan. Bahkan kalau di jumlah, di persentase antara yang mati tabrakan, yang mati di medan perang, dengan yang mati di rumah, lebih banyak yang di rumah. Maka mengingat kematian banyak kali itu bagus. Asalkan tadi, ingatan yang mendorong orang ini untuk beramal soleh. Ketika ingat ya, boleh jadi besok anak mati. Nah, inilah Nabi SAW mengatakan, khud min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Kau mau mati besok, persiapkan hari ini. Hari ini kau persiapkan. Nabi SAW menganjurkan untuk nulis wasiat. Sebelum tidur, tulis wasiat. Boleh jadi kau mati besok itu sudah ada wasiat. Jadi intinya, mengingat kematian banyak kali itu dianjurkan. Tapi jangan sampai yang ada takut mati. Bukan ingat mati tapi takut sama mati. Kalau sudah takut sama mati yang ada dia tadi was-was, ketakutan. Mau makan ini takut, mau minum ini takut, mau pergi takut. Itu takut mati. Dan ini yang tercela. Yang kata Nabi SAW ketika menyebutkan penyakit yang membuat umat Islam itu hina dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi sekali lagi ingat mati itu bagus, tapi takut mati itu jadi bencana karena dia akan ketakutan hidupnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dari Perth, ada pertanyaan titipan. Ada seorang ibu mempunyai anak laki-laki umur 19 tahun. Alhamdulillah dia sudah bekerja dan ibadahnya baik, sholat, ngaji apa segala. Yang jadi masalah dia minta menikah Ustadz. Nah orang tuanya masih ragu karena anak ini masih anak mama. Maunya nempel sama ibunya. Ibunya tersebut takut sampai nanti kalau sudah menikah dia nggak dewasa dan karena tidak ingin turut campur dalam rumah tangga anaknya Ustaz. Gimana solusinya Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya hibbati fillah. Kita ini harus segera menikahkan anak-anak yang memang sudah punya kemampuan untuk menikahnya. Karena sarana untuk berzina dini itu dipersiapkan. Jadi sarana untuk berzina itu sudah ada. Yang ribut kan orang tua kalau nikah dini. Kalau zina dini gak pernah diributkan. Kondisi sosial yang ada itu mendukung orang-orang untuk berzina dari sejak SD, SMP, SMA apalagi kuliah. Baik, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana kalau anak ini minta nikah? Kalau memang
ada kemampuan dia memberikan nafkah, memang kondisinya dia kayaknya memang harus menikah dari sisi menyelamatkan dia dari fitnah, ya nikahkan dia. Cuma masalahnya diselesaikan. Masalah nikah mudah. Nikah ini bukan sesuatu yang ruwet jamaah ya. Kita yang sering mempersulit pernikahan itu. Nikah itu hanya membutuhkan wali, 2 saksi, mahar, dan akad. Selesai sudah. Nggak harus nyewa gedung, nggak harus ngundang orang banyak, nggak. Walimah ya kalau punya rezeki walimah. Terus bagaimana Ustaz? Kondisinya dia itu masih anak mama. Iya sekarang sampaikan kalau engkau mau menikah harus ada tahapan-tahapan yang dilewati. Ajarin. Engkau punya tanggung jawab lu. 1, 2, 3, tugasmu apa? Jadi kalau anak umur 19 tahun masih anak mama, boleh jadi ada salah didik dari mamanya. Seharusnya dia mandiri. Allah jamaah kita nih, anak-anak pondok ini ya, lulus SD kalau di pondok. Apalagi di masa dulu, pondok masa lalu, Allah nyuci sendiri. Kita peduli sama diri kita sendiri, sakit yang ngobatin diri sendiri. Jadi memang dididik mandiri. Itu umur 12 tahun. Kalau tadi umur 19 tahun belum mandiri, berarti memang ada salah didik nih. Maka sekarang diperbaiki. Karena boleh jadi nanti umur 25 tahun tetap anak mama dia. Kalau tidak ada upaya dari orang tua untuk menjadikan dia mandiri. Maka sekarang didik dia untuk mandiri. Oke, engkau mau menikah? Boleh. Tapi syaratnya umpamanya engkau tinggal di rumah pamanmu dulu. Ikut pamanmu 1 bulan. Dulu ada. Biasanya orang tua itu kirim anaknya ke tempat aminya atau siapa untuk kerjalah di sana. Atau apa. Selama 1 bulan. Disitulah dia mandiri. Berpisah dari orang tuanya. Tapi kalau anak pesantren insya Allah dia memang sudah berpisah dari orang tuanya. Sehingga dia cuma ingat sama orang tua itu kalau fulusnya habis kadang-kadang. Baru telepon orang tuanya. Maka tolong dikondisikan nih anak. Lalu nanti ketika dia mau menikah, nah, calonnya juga harus dipersiapkan. Kalau kondisi anaknya ini masih perlu bantuan istrinya, artinya perlu bantuan orang lain. Tapi kan intervensi dari orang tua jangan. Maka bagaimana ibu mencarikan istri yang udah mandiri. Istri yang paling tidak, ya kalau dua-duanya anak mama, ini perempuannya anak mama, lakinya anak mama, ya udah akhirnya mereka nggak akan bisa membangun rumah tangga dengan baik. Maka tolong orang tua yang hendak menikahkan putra putrinya, dia lihat yang cocok putra anak ini dengan wanita karakternya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jabir bin Abdullah ketika dia hendak menikah, dia menikah dengan janda ketika itu. Padahal dia bujang. Ketika dengar Jabir menikah dengan janda, Nabi SAW bertanya, "Hala bikron ya Jabir? Jabir, kenapa kau gak nikah sama bikir? Dengan gadis? Kok nikah janda gitu loh? Tula'ibuha wa tula'ibuka." Kok kalau nikah sama gadis dia akan memainkanmu, kau memainkan dia. Bisa bersenang-senang lah sama gadis ya. Apa kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia meninggalkan 9 anak. 9 anak. Atau 8 dalam beberapa itu. Jadi adiknya Jabir perempuan semua, kecil-kecil semuanya. Kalau aku nikah sama gadis, akhirnya aku ngerawat dia lagi. Aku nikah dengan perempuan yang bisa bantu aku ngurusin anak-anak. Ngurusin adik-adikku gitu. Intinya orang tua tadi, kalau memang nanti hendak menikahkan, engkau yang tahu. Kira-kira yang cocok sama anakku ini perempuan yang seperti apa. Karena memang kondisi dia, ya tadi disebutkan anak mama. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada pertanyaan dari Canberra, Ustaz. Pertanyaannya, misalkan seperti ini, Ustaz. Ada
sebuah toko, kemudian ada karyawan lama dan karyawan baru. Nah, karyawan lama ini dia bersepakat gitu, bersekongkol dengan karyawan yang lain, yaitu menahan uang salah satu customer untuk tidak disetorkan kepada bos. Alasannya karena sudah beberapa tahun bos tidak memberikan uang THR kepada karyawan. Nah, di sini karyawan semua bersepakat, ada salah satu customer mentransfer uang. Nah, uang itu ditahan oleh mereka, tidak diberikan kepada bos. Alasannya untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan untuk THR mereka gitu, tanpa persetujuan si bos. Nah, itu kira-kira hukumnya bagaimana, Ustaz? Karena berdasarkan laporan para karyawan, bosnya ini sudah lama sekali tidak memberikan THR, juga semakin lama semakin pelit. Begitu, Ustaz. Mungkin itu saja. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama jemaah perlu diketahui, harta seorang muslim itu nggak halal kecuali dengan keridhaannya. Baik, bagaimana dengan orang yang mengambil hak kita? Kalau kita mau ngambil hak kita juga sama dia, tolong diperhatikan dulu masalah THR. Apakah THR itu memang menjadi hak yang harus diberikan? Atau THR itu menjadi kebaikan dari bos, ihsan. Jadi berbeda di sini. Jadi kalau orang itu nggak digaji kemudian dia ngambil barang karena sebagai hak dia, ini nanti mungkin bisa ditoleransi. Dia mengambil hak dia, bosnya tidak memberikan hak dia, maka dia ambil haknya. Namun kalau ternyata yang terjadi ini enggak, THR itu boleh diberikan, boleh tidak. Ini masalahnya kebaikan dari bosnya. Kalau itu kebaikan dari bosnya, maka nggak bisa mereka menuntut. Kalau itu hak mereka, alhamdulillah ada lembaga mungkin yang bisa mereka laporan ke sana untuk meminta hak mereka dengan cara yang baik. Karena sejatinya mereka ini saling menguntungkan. Kalau dikatakan pekerja bertahan kerja di situ, ya karena dia dapat gaji, dia masih nyaman di situ. Kalau dia sudah nggak nyaman, dia akan resign. Maka yang pertama harus didudukkan dulu, apakah THR itu memang hak mereka atau bukan. Kalau itu memang hak mereka, maka ada cara bagaimana sebelum tadi di dalam agama kita ini juga ada yang namanya menyita barang. Karena memang itu hak orang tersebut. Tetapi apakah dengan cara seperti itu? Nah, di situ ada lembaga yang bisa membantu untuk urusan itu, sehingga mereka tidak akan dianggap mencuri nanti uang perusahaan. Karena ini akan berbahaya dengan mereka sendiri. Mereka menggelapkan uang perusahaan nantinya. Ketika dikatakan ada uang customer yang seharusnya masuk, tidak masuk, dipegang sama mereka. Jadi intinya perlu ada islah. Kalau dikatakan majikannya semakin bakhil, semakin ini dan itu, maka lihat majikannya oke bakhil, majikannya kurang baik. Tapi engkau dapat hakmu apa enggak? Yang lebih dari hakmu lain lagi, ini kebaikan. Ana belum tahu ya, apakah THR itu menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan swasta memberikan kepada anak buahnya, sehingga kalau tidak diberikan, engkau bisa melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib, umpamanya ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau ternyata itu hanya kebaikan, ya nggak bisa nuntut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, putus sudah.